Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala pada kitab yang telah kita bahas ini melanjutkan di pembahasan mana pembahasan sekarang adalah fitnatut tajrih wal hajri min ba'di ahli sunnati fi hadzal asr wa tariqus salamati minha. Jadi terkait dengan fenomena saling tahdzir atau saling cela antar sesama ahlu sunnati wal jamaah dan bagaimana solusinya. Jadi perlu kita perhatikan ya bahwasanya apa yang beliau maksudkan dalam bab ini adalah fenomena yang kita dapatkan di masyarakat kita atau di sesama saudara kita ahlu sunnati wal jamaah yang mana mereka saling cela-mencela. Cela-mencela tidak hanya mungkin terkait dalam urusan dunia tapi dalam urusan agama. Bahkan sampai tidak mengindahkan hak-hak sesama muslim seperti salam atau apabila sakit tidak dijenguk dan model-model misalnya, yang mana hal ini jelas tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang beliau maksudkan di sini bukan saling mentahdir atau mewanti-wanti antara sesama ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlu bidah, bukan demikian, tapi antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, antar sesama saudara kaum muslim, terutama sama saudara seakidah dan juga seiman, yang mungkin bisa Anda dapatkan tatkala dulu sama masih kajian, tapi setelah ia membaca sana sini berbeda haluan kajian dengan kita, dia pun mentahdir dan mencela kita. Atau bahkan yang kita dapatkan sering sekali, subhanallah, orang awam yang baru ngaji mungkin lalu ia masuk ke dalam fitnah saling tahdir dan saling mencela dengan beraninya mentahdir dan mencela ustadz ahlu sunnati wal jamaah atau ulama, dan ini sangat banyak kita dapatkan baik itu di medsos atau di tempat-tempat yang lain ya, yang mana tentu tidak layak sebagai seorang penuntut ilmu yang masih pemula, yang masih baru hijrah, kan yang belum kuat ilmunya akan tetapi masuk ke dalam fitnah semisal ini. Baik. Qala Syekhuna hafizahullah hasala fi hadha zamanin shighalu ba'd ahli sunnati bi ba'din tajrihan wa tahdhira. Telah banyak tersebar di zaman sekarang ini yang mana sesama atau sebagian dari ahlu sunnati wal jamaah sibuk untuk saling mentahdzir, untuk saling mencela antar sesama ahlu sunnati wal jamaah. Wa tarattaba ala dzalika tafarruqu wal ikhtilafu wat tahajur, yang mana berdampak ya efeknya bahwasanya karena saling tahdir, saling mencela antar sesama ahlus sunnati wal jamaah, dampaknya adalah perpecahan. Jadi perpecahan antar kubu sesama ahlus sunnati wal jamaah masing-masing, yang mana mereka mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, sama-sama berakidah ahlu sunnati wal jamaah, berakidah tauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah satu-satunya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab asma was sifat sebagaimana yang dituliskan oleh para imam-imam ahlu sunnati wal jamaah, berakidah yang benar dalam masalah takdir, manhaj yang benar, ya sama-sama mengaku sebagai sunni, akan tetapi satu sama lain saling terpecah belah karena masalah tahdir, karena masalah fitnah ini. Dan ini kata beliau tentu tidak layak, sehingga apa yang seharusnya layak dilakukan, wa kana laiku balil mutaayyan at-tawaddu wat tarahum bainahum, selayaknya yang dilakukan oleh sesama ahlu sunnati wal jamaah, bahkan sesama muslim itu adalah saling mencintai, saling merahmati, saling kasih sayang antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, bukan saling mencela, bukan saling adu status, ya, bukan saling mencari-cari kesalahan dan menjelekkan. Ini tentu tidak layak. Wa wuqufuhum saffan wahidan fi wajhi ahlil bidai wal ahwa al mukhalifin li ahli sunnati wal jamaah. Hendaknya sesama ahlu sunnah mereka bersatu, berdiri ya
bersatu menjadi satu soft, satu kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi ahlul bidah, untuk menghadapi mereka musuh-musuh agama Islam, mereka musuh-musuh sunnah, ya, yang mana mereka menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah. Kita ahlu sunnati wal jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kita juga meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah, bukan wali-wali, bukan panutan-panutan, ya. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah kita. Maka ketika kita mendapati sesama saudara kita seakidah, hendaknya kita bersatu menghadapi mereka, fitnah-fitnah dari ahlu bidah, fitnah-fitnah dari mereka para pembenci dakwah sunnah. Terusnya kita menjadikan soft kita satu, saling bersatu untuk menghadapi syubhat-syubhatnya ahlu bidah, bukan sesama ahlu sunnah untuk saling menyerang, ya, menyerang dan juga membid'ahkan, bukan. Dan ini tentu bukan sifat seorang mukmin, bukan, tentu juga bukan sifat seorang muslim. Baik. Beliau melanjutkan wa yarji'u dzalika ila sababain. Semua itu sebabnya ada dua, kata beliau. Yang pertama, bahwasannya, kata beliau, sebagian dari kalangan ahlu sunnah di zaman sekarang itu man yakunu daidanuhu wa syughluhu syaghil tatabu'ul akhta wal bahthi anha. Jadi ada beberapa dari kelompok ahlu sunnati wal jamaah, beberapa orang, oknum-oknum, ya. Jadi kata beliau ada beberapa oknum yang mana pekerjaannya itu membuat fitnah. Jadi kesibukannya hanya mencari kesalahan-kesalahan ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah dan juga mencari kesalahan-kesalahan para masyayikh. Dan ini mungkin Anda dapati, ya, yang mana mereka, kerjaan orang-orang ini kerjaannya untuk mencari-cari kesalahan. Dan setiap para ulama itu pasti ada salahnya. Namanya manusia, tidak mungkin benar seutuhnya, tidak mungkin mutlak dia benar terus. Karena satu-satunya yang maksum, satu-satunya yang terbebas dari kesalahan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai manusia biasa, kita sebagai makhluk yang disebut sebagai manusia, maka letaknya adalah kesalahan. Ya, letaknya adalah kesalahan. Nah, di sana ada oknum-oknum yang sengaja mencari kesalahan-kesalahan masyayikh, mencari kesalahan kata, ya mungkin bisa jadi salah kata atau salah ucap yang oleh mereka dikutip kata ini lalu disebarkan di internet, ya, atau bisa kita istilahkan paparazi lah. Jadi sengaja mencari-cari kesalahan dari seorang ulama atau seorang ustadz yang kemudian ketika ia dapatkan, mungkin dari statusnya ia screenshot atau dari ungkapannya dia potong, lalu setelah dipotong kemudian disusun dijadikan satu sesuai dengan narasi dia, seakan-akan mengarah kepada suatu hal yang negatif. Dan orang yang model seperti ini adalah orang yang sengaja ingin menyebarkan fitnah di antar kaum ahlu sunnati wal jamaah, di antar kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga bagi kita tentunya ketika kita sebagai orang awam, kita sebagai penuntut ilmu harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Tidak semuanya yang berada di internet atau di media sosial kita percaya, terutama terkait dengan kehormatan kaum muslimin, terkait dengan kehormatan seorang mukmin, terutama lagi apabila itu terkait dengan kehormatan ahlu sunnati wal jamaah atau kehormatan ustadz dan ulama kita, ya. Karena orang-orang kafir mereka berusaha siang malam, berusaha sekeras mungkin mereka untuk menjatuhkan Islam, dan salah satunya adalah menjatuhkan martabat kaum muslimin, terutama ulama-ulama mereka, ya, sehingga kaum muslimin pun tidak percaya lagi dengan ulamanya. Dan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan seperti ini di internet. Kajian-kajian dipotong,
atau kadang mungkin ada salah satu channel YouTube itu dia sengaja untuk mencari kesalahan-kesalahan baca dari seorang ustadz Ahlus Sunnah misalnya ada. Jadi ketika sang ustadz salah membaca harokatnya, ya, dia sengaja mencari-cari kesalahan ini lalu disusun posting dan dikatakan bahwasanya ustadz ini adalah ustadz yang bodoh, tidak ngerti nahwu sorof dan seterusnya. Karena bisa jadi bahkan hal ini mungkin adalah salah kata, namanya ceramah kadang ada salah kata. Maka kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jadi ada oknum-oknum yang sengaja untuk mencari kesalahan-kesalahan sesama ahlu sunnati wal jamaah, sawa'un kanat fil mu'allafat awil asyritoh, entah kesalahan tersebut ada di karya-karya atau tulisan-tulisan mereka, ya, ataupun di rekaman-rekaman kajian, ya. Tsumma tahdhiru mimman hasala minhu syai'un min hadhil akhta', yang kemudian kesalahan tersebut dicela habis-habisan, ditahdir habis-habisan, sehingga tentu hal ini tidak layak. Dan di antara yang fenomena yang menjadi dijadikan oleh mereka orang-orang oknum-oknum ini untuk dijadikan bahan kesalahan, yaitu wa min hadhil akhta' allati yujarrahu biha asy-syakhsu wa yuhadzdzaru minhu bisababiha ta'awunuhu mathalan ma ihdal jam'iyat bi ilqa'il muhadarat awil musyarakati fin nadawat. Jadi di antara yang dijadikan bahan tahdzir oleh mereka orang-orang yang suka membuat fitnah antar sesama ahlu sunnah, yaitu apabila misal salah seorang ustadz atau dai tertentu ia mengisi kajian atau mengikuti kegiatan muhadharah di suatu lembaga atau suatu yayasan tertentu, ya. Wa hadhil jam'iyah qad kana Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas wal Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahumullah yulqiyani 'alaiha al-muhadharat an tariqil hatif. Ya, jadi dicontohkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, misalnya ada suatu jam'iyah atau suatu yayasan yang dicela oleh mereka orang-orang yang suka membuat fitnah, bahwasanya jam'iyah ini tidak boleh sama sekali mengisi kajian di sana atau mengikuti kegiatan-kegiatan dakwahnya sama sekali. Ya, barang siapa yang mengikutinya maka dia telah keluar dari ahlu sunnati wal jamaah, atau dia telah menjadi ahli bidah, atau dia telah keluar dari salaf, dari jalur salaf misalnya. Padahal dalam jam'iyah ini Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengisi kajian di sana, ya. Maka mengapa mereka membid'ahkan orang-orang lain yang mengisi kajian di sana sementara Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin tidak mereka lakukan hal yang demikian? Hal lain yang mungkin Anda dapati, ya, di antara hal yang dijadikan sebagai bahan celah dan juga bahan jarh wa ta'dil oleh mereka, dijadikan patokan 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 bahwasanya orang ini masih berada di jalur ahlu sunnati wal jamaah atau tidak, dia masih sunni atau tidak, seperti urusan video. Jadi kata mereka apabila mengisi di video maka dia telah keluar dari ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini banyak sekali sangat kita dapatkan, mereka mencela para ulama ahlu sunnati wal jamaah, para ustadz-ustadz, para da'i, yang mana mereka menjadikan video ini sebagai media, ya. Video ini adalah wasilah media dalam berdakwah, tapi mereka jadikan sebagai salah satu inti dari manhaj salaf. Tentu ini adalah pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang salah. Media adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung hal yang diharamkan. Misalnya di dalamnya tidak ada musik atau tidak ada iklan-iklan yang mana di dalamnya terdapat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka subhanallah mengharamkan video hingga akhirnya juga mencela orang-orang yang berada, ya, atau yang menggunakan wasilah ini.
ya, menggunakan wasilah ini. Padahal masyayikh kita, ulama kita menggunakan video sebagai media juga. Ya, para ulama kita Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga pernah tampil di media video, media televisi. Tetapi mengapa mereka menjadikan hal ini sebagai hal yang sangat besar, seakan-akan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila ia telah menggunakan video. Padahal ini adalah media yang sangat bermanfaat tatkala digunakan untuk manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ustadz-ustadz kita berdakwah dalam channel-channel televisi, channel-channel YouTube yang mana dakwah menggunakan wasilah ini, media ini adalah tuntutan dakwah. Apabila kita tidak mau berdakwah ya di dalam media ini, maka akan diisi dengan media-media yang merusak akidah, merusak akal. Bahkan subhanallah, mungkin Anda lihat di channel-channel YouTube yang ada, betapa banyak di sana anak-anak muda dengan mudah disesatkan dengan channel-channel yang ada di YouTube ini. Anda mau channel yang merusak akhlak, sungguh sangat banyak, isinya pornografi atau hal-hal yang semisal merusak akhlak. Belum lagi channel-channel yang merusak akidah umat Islam. Ya, dukun-dukun saja mereka tidak mau luput dalam melariskan perdukunan mereka di channel-channel YouTube. Berapa banyak dukun-dukun sekarang mereka sudah mulai menampakkan syubhat-syubhat mereka, sehingga hal ini menuntut untuk kita untuk mengcounter hal-hal demikian. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, apabila ahlu sunnah diam ya terhadap kemungkaran, terutama diam terhadap ahlu bidah yang mendakwahkan, maka sunnah ini akan mati. Merupakan kewajiban sebagai ahlu sunnah untuk mengcounter, dan diantaranya adalah wasilah dengan menggunakan video. Toib, ini adalah sebab pertama yang disebutkan oleh beliau Syekh Hafidhahullah. Sebab pertama tadi yaitu adanya beberapa oknum yang dia pekerjaannya untuk mencari kesalahan-kesalahan ya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab yang kedua dinyatakan oleh beliau di sini yaitu anna min ahli sunnati man idza ra'a akhta'an li ahadin min ahli sunnati kataba firraddi alaihi. Jadi ada beberapa ulama ahlu sunnati wal jamaah atau da'i atau seorang penuntut ilmu ya ahlu sunnati wal jamaah, tatkala ia melihat kesalahan dari saudaranya, seorang saudaranya dari sesama ahlu sunnati wal jamaah, ia langsung membantah habis-habisan, baik itu dengan tulisan ataupun dengan status dan misalnya ya, membantah habis-habisan, menghabisi orang ini ya tanpa tabayun terlebih dahulu, tanpa tanya terlebih dahulu maksudnya ini apa ya, dia langsung membantah habis-habisan, sehingga dari kubu yang tadi dibantah hingga akhirnya kata beliau summa innal marduda alaihi yuqabilur radda biraddin, yang mana hingga akhirnya kubu yang tadinya ditahdir pun ikut membalas dengan bantahan juga, sehingga kata beliau summa yashtaghilu kullum minhuma bi qiraati ma lil akhar min kitabatin qadimatin au hadithatin was-sama'i lima kana lahu min asyritatin kadzalik, sehingga masing-masing dari dua kubu pun mulai membaca seluruh tulisan atau mencari-cari ya, mencari-cari celah lawannya, dan ini sudah merupakan bentuk permusuhan ketika seseorang mengulik dan menguliti kesalahan-kesalahan, bahkan mencari-cari kesalahannya dari yang lalu ya, maka ini sudah bentuk permusuhan liltiqatil akhta wa tasayyudil mathalib, tujuannya untuk mencari-cari kesalahan dan celah orang tersebut hingga akhirnya pun disebar ya. Wa qad yakunu ba'daha min qabuli sabqil lisan, bahkan sebagian besar bisa jadi kesalahan tersebut adalah salah ucap, hanya salah ucap
mungkin karena salah ucap ya, maka terjadi kesalahan, bukan sengaja kesalahan yang ia buat. Yatawalla dzalika binafsihi aw yaqumu lahu ghairuhu bihi, yang mungkin salah ucap ini atau kesalahan yang tidak sengaja ini ia lakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Misalnya apa? Bisa jadi jamaahnya nanya terhadap suatu tertentu, permasalahan tertentu. Lalu kemudian sang syekh atau sang ulama atau sang ustadz menjawab dengan sesuatu yang mana sesuatu ini bisa jadi suatu hal yang umum, ya. Akan tetapi oleh sang penanya tersebut malah dibawa sesuai dengan pemahamannya hingga akhirnya menimbulkan fitnah, ya. Tsumma yas'a kullu minhuma ilal istikthar minal muayyidina lahu, ya, al-mudinina lil akhor, sehingga antara satu ustadz dengan ustadz yang lain yang tadinya saling tahdir hingga akhirnya mengerahkan pasukannya masing-masing. Dan subhanallah, ini kita dapati banyak sekali di media sosial, ya. Satu ustadz yang mungkin mencari kesalahan ucap dari sang ustadz yang lain, lalu kemudian kesalahan ini di screenshot, lalu kemudian di bawahnya dikasih narasi-narasi seakan-akan ustadz ini telah murtad keluar dari agama Islam. Sang pengikutnya dari ustadz yang mentahdir tadi itu pun komen saling mendukung ustadz murtad, ustadz kafir, subhanallah. Yang mana tentu hal ini merupakan awalnya adalah kesalahan kecil, ya, sebuah kesalahan kecil berupa salah ucap atau salah dalam hal penyampaian misalnya, maka kita harus hati-hati sebagai orang awam, kita harus hati-hati sebagai penuntut ilmu. Tidak semuanya langsung kita komentari, tidak semuanya langsung kita share. Jangan asal menulis sesuatu di media sosial, karena ketika Anda menulis sesuatu yang mana apabila di sana itu adalah fitnah terhadap kaum muslimin, kita tidak tahu asal muasalnya, kita tidak mengerti sebabnya apa, kita tidak mengerti duduk permasalahannya. Ketika kita ikut mengomentari, seakan-akan kita ikut menumpahkan bensin ke dalam bara api, semakin besar menimbulkan fitnah hingga akhirnya sama kaum muslimin pun akan semakin terpecah belah dan dosanya tidak tanggung-tanggung, bisa jadi dosa jariah. Maka harus hati-hati, ya, harus hati-hati ketika kita bermain dengan media sosial, ketika kita berhadapan dengan fitnah yang terjadi antar kaum muslimin. Apabila Anda tidak mengerti, apabila Anda tidak memiliki dasar dalil yang jelas, maka lebih baik diam. Baik, dari kedua sebab fitnah tersebut, yaitu fitnah al-jarh wa ta'dil, saling cela dan saling tahdir antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang mana fenomena ini banyak menjangkit dari kaum muslimin, terutama ahlu sunnati wal jamaah. Maka dikatakan oleh beliau agar selamat dari fitnah ini, wa tariqus salamati min hadhil fitan takunu bima ya'ti. Jadi kita diberikan solusi oleh ulama kita. Mereka para ulama kibar, ulama sepuh melihat ini adalah fitnah. Fitnah yang terjadi di antar kaum muslimin, ya, yang mana susah untuk kaum muslimin bisa selamat darinya. Maka hendaknya kita ketika terjadi fitnah adalah mencari solusi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dikatakan oleh beliau bahwasanya agar bisa selamat dari fitnah, maka berikut diantara adalah solusinya. Awalan, fima yata'allaku bitajrihi wat tahdhir yanbaghi mura'atu ma yali. Terkait dengan fenomena antar tahdir dan juga mencela antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, maka solusinya adalah demikian. Yang pertama, ayat taqiyallah man ashghala nafsahu bitajrihil ulama'i wa talabatil ilmi wat tahdhiri minhum fayanshahilu bil bahthi an uyubihi litakhallusi minha badalan minal ishtighali bi uyubil akharin. Jadi hendaknya orang yang mana dia sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan sang ustadz atau kesalahan sesama penuntut ilmu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat untuk kita semua.
agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang cekcok dengan orang lain misalnya, maka yang kita dahulukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita bermusuhan dengan orang lain, permusuhan kita menghalangi kita dari bertakwa. Ya, kita melakukan hal-hal yang berlebihan, tidak diridhoi atau bahkan melakukan kezaliman. Maka terutama dalam hal seperti ini, ketika kita dihadapkan dengan fitnah bersama ahlu sunnati wal jamaah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tidak sibuk mencari aib saudaranya. Ya, tidak sibuk mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Sibukkan saja mencari kesalahan diri sendiri. Kita sibukkan kesalahan diri kita sendiri. Kita ini masih banyak salah. Kita harus mengaca diri sendiri dulu sebelum kita memeriksa orang lain. Kita lihat diri kita, apakah kita sudah merasa suci? Apakah kita sudah merasa bersih dari dosa? Apakah kita sudah merasa bahwasanya kita lebih baik dari orang yang telah kita cari-cari kesalahannya, ya. Sehingga kita cari kesalahan diri kita sendiri, ibadah kita apakah sudah sempurna? Apakah kita sebagai orang awam ini, ya, dibandingkan dengan fulan atau ustadz fulan yang telah saya cela, yang mana ia sudah banyak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah saya sudah bisa menandinginya? Hendaknya kita mengaca dan mengintrospeksi diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian, ya, kita tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Ini adalah solusi pertama yang diwasiatkan oleh Syekh. Solusi kedua yaitu ayyushghila nafsahu badalan minat tajrihi wat tahdhir bi tahsilil ilmin nafi' wal jiddi wal ijtihadi fihi liyastafida wa yufid. Hendaknya ia menyibukkan diri daripada sibuk dengan tahdzir, ya, sibuk dengan mencari-cari kesalahan saudara sesama muslim, apabila lagi masyayikh. Hendaknya ia sibuk untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, pelajari rukun-rukun Islam, ya, pelajari rukun iman, pelajari akidah yang benar dari dasar. Bukan malah sibuk dengan tahdzir sana sini. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah sibuk dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak kita dapatkan fenomena yang seperti ini. Penuntut ilmu yang baru hijrah, ya, masuk ke dalam ahlu sunnati wal jamaah, ia masuk ke dalam fitnah seperti ini. Pernah saya ketemu dengan seseorang, ya, dari salah satu negara di Eropa, ya. Dia masuk mulai belajar di Madinah awal-awal, dan tentu namanya bukan dari negara Arab, ya. Dia dari negara Eropa, dia masih belum bisa bahasa Arab, masih awal-awal ngaji istilahnya. Kalau bagi kita adalah masih mubtadiin, masih sekolah dasar, bisa dibilang belum bisa bahasa Arab sama sekali. Akan tetapi sayangnya lisannya tidak pernah berhenti untuk memfitnah ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, suatu saat ia bertemu dengan saya, lalu kemudian kita berdiskusi. Saya sarankan untuk sering-sering ikut halaqah atau kajian syekh-syekh, masyayikh dan ulama kita yang ada di Masjid Nabawi. Ya, padahal ini adalah ulama Masjid Nabawi. Tapi apa kata dia? Ya, dia dengan lancangnya sebagai seorang penuntut ilmu yang bahasa Arab saja belum bisa, ya, dia dengan lancangnya mengatakan bahwasanya ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi mereka adalah ulama yang tidak terpercaya. Subhanallah. Padahal dia menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini tentu tidak layak keluar dari seorang penuntut ilmu, ya, bahkan dari seorang muslim. Bagaimana bisa dia mencela ulama-ulama kita, yang mana ulama kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipercaya oleh negara, dan mana mereka juga dengan keilmuan mereka dipercaya untuk mengisi di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita patut, ya, hati-hati terhadap diri kita sendiri. Tatkala kita sudah mencela ulama, ya, tatkala kita sudah
mencela para ulama, para ahlu sunnati wal jamaah, maka bisa jadi ini adalah tanda keburukan dalam diri kita. Tanda setan telah menguasai hati kita. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh beliau ini, hendaknya setiap dari kita untuk sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk belajar. Rukun Islam berapa banyak di sana masih belum kita kuasai, apa saja syarat-syarat sholat, rukun sholat, pembatal sholat, ya, puasa, bagaimana puasa yang benar, haji dan zakat, masih banyak yang belum kita pahami. Maka untuk apa kita sibukkan diri kita dengan membaca buku-buku, membaca status, membaca tulisan orang yang terkait dengan fitnah antar sesama ahlus sunnati wal jamaah. Maka tentu ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ini malah membuat hati kita keras, ya, membuat kita dengki terhadap sesama ahlus sunnati wal jamaah. Baik, yang ketiga, ayyan sarifat talabatu min ahli sunnati fi kulli makanin ilal ishtighali bil ilmi bi qiraatil kutubil mufidah was sama'il asyritati di ulama'i ahli sunnati mithli Syekh Ibni Bas wa Syekh Ibni Utsaimin. Hendaknya para penuntut ilmu dari ahli sunnati wal jamaah di segala tempat sangat-sangat menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, ya, dengan banyak-banyak membaca buku yang bermanfaat. Di sana ada ribuan, ratusan, bahkan jutaan kitab-kitab yang belum kita baca, yang belum kita pahami. Maka kalau bisa banyak-banyak membaca, bukan disibukkan dengan HP, main medsos, sibuk komentar sana sini, komentar antar ustadz ini dengan ustadz ini, tidak sibuk dengan demikian, ya. Sibukkan diri dengan apa? Dengan sama'il asyrito, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, ya. Kita ambil satu channel, misalnya kita ingin belajar akidah, maka ambil ikuti kajiannya. Dan berapa banyak alhamdulillah kajian zaman sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dengan mudah kita dapatkan. Anda mau kajian usul salasah, tinggal beli bukunya lalu ikuti kajiannya, serial lengkap ada semua. Anda ingin kajian Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, ya. Anda tidak perlu jauh-jauh untuk masuk pesantren, padahal itu lebih baik ya masuk pesantren. Tapi apabila Anda tidak sempat dan tidak punya waktu misalnya, maka beli bukunya lalu dengarkan kajian salah satu ustadz yang mensyarah Kitabut Tauhid. Berapa banyak ilmu di sana yang sangat bermanfaat, tapi subhanallah pintarnya setan untuk melalaikan hati manusia. Sudah banyak sekali hal yang melalaikan berupa maksiat atau berupa tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, malah setan berusaha untuk melalaikan kita dengan apa? Dengan sibuk mencari kesalahan saudara kaum muslimin, dan ini merupakan salah satu bentuk talbisul iblis. Apalagi bila seseorang ini tatkala ia mencari-cari kesalahan kaum muslimin, dianggapnya hal itu adalah termasuk dakwah, dianggapnya hal itu adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tentu tidak benar, ya. Toyib, yang terakhir kata beliau terkait dengan solusi bagaimana agar solusi bagi diri kita sendiri agar kita terhindar dari fitnah ini. Inda su'ali talabatil ilmi an hali ashkhasin minal mushtaghilina bil ilm yanbaghi ruju'uhum ila riasatil ifta bir riyad lis-su'ali anhum. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ustadz tertentu atau ulama tertentu, bagaimana pendapat antum wahai ustadz, bolehkah saya mendengar dari ustadz fulan dan fulan, maka kembalikan kepada, kata beliau, riasatil ifta. Jadi di Saudi Arabia ini ada badan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk berfatwa, ya, atau tanyakan kepada mufti dari daerah tertentu. Jadi misal di Madinah ini ada mufti yang ditunjuk oleh pemerintah. Beliau adalah Syekhuna Dr. Soleh As-Suhaimi. Mungkin di Riyadh muftinya siapa lagi? Soleh Fauzan, Hayat Kibar Ulama. Ya, mufti di daerah lain. Hal yang sama juga kita lakukan. Jika kita di negeri kita lihat ulama kibar kita siapa? Syekh yang sudah sepuh dan kibar. Ya, kita kembali rujuk kepada ulama sepuh kita.
Ya, kita misalnya Anda tinggal di Jawa Timur, rujuk kepada asatidzah dan masyayikh kita yang ada di Jawa Timur, misal Syekh Ainur Rafiq, Syekh Mubarak, Mbah Muallim, dan ulama-ulama serta asatidzah sepuh kita. Bukan rujuk kepada orang jauh yang ada di sana, dia bermain dengan Facebook, medsos, enak-enak duduk di tempatnya, lalu kita tanyakan. Ya. Makanya sering kita dapatkan di medsos ini mufti Facebook, ya, melabeli dirinya sendiri dengan seorang mufti. Dan ini tentu subhanallah suatu hal yang sangat bahaya ketika seseorang dengan bangganya menyebut dirinya sebagai mufti atau hafid dan model-model semisalnya. Kita harusnya berfatwa atau bertanya terkait dengan permasalahan agama kepada ulama-ulama terpercaya, pada ulama yang kita tahu mereka bersungguh-sungguh dalam berdakwah dan mendakwahkan ilmu ini, terutama apabila ulama itu berada di daerah kita. Ya, kita cari ulama sepuh, kita rujuk kepada ulama kibar, pada para masyayikh kita, bukan kepada mereka orang-orang yang tidak jelas ilmunya, tidak jelas dia di mana mengambil ilmu hanya karena comot sana sini, ya kopas sana sini, lalu dia posting, asal posting di Facebook, kemudian Anda jadikan dia sebagai mufti, kita jadikan dia sebagai rujukan agama, kita jadikan dia sebagai tempat bertanya masalah agama. Tidak demikian, ya. Berfatwa atau meminta permasalahan terhadap ilmu harus kepada seorang ulama yang terpercaya. Karena apabila seseorang tersebut ia berkata atas nama agama sesuatu yang ia tidak ketahui, maka dia akan menyesatkan umat. Bukannya malah mendapatkan hidayah, malah akan menimbulkan kesesatan dan bahkan perpecahan. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan, dan insya Allah mungkin pertemuan pada pekan depan adalah pertemuan yang terakhir karena kitabnya insya Allah juga akan selesai. Wassalamualaikum ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.